Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk seluruh rekan ASN Muda Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan hari ini, kita akan berdiskusi dengan tema Smart ASN Majalengka menuju Smart Governance dan penguatan manajemen ASN digital. Mengapa tema ini tuh penting? Karena dunia birokrasi sekarang itu kan udah makin bergerak menuju arah digital ya, teman-teman. Jadi di mana pemerintah itu tuh kan harus mulai beradaptasi dan ASN pun dituntut untuk bisa mengikuti yang perubahan zaman, terus tetap taat pada aturan, tapi juga cerdas, adaptif, dan profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kalau kita tahu nih teman-teman sebagai sesama rekan ASN di Kabupaten Majalengka, ada banyak banget program digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita diantaranya adalah kita tahu ada Smart. Smart itu adalah untuk absensi ya, berbasis wajah dan lokasi kerja. Kita tuh nggak bisa kan ngabsensi misalnya kayak Teh Tasya di kantor inspektorat misalnya absennya di kantor Disperdagin atau Teh Zahra di Jogja gitu kan mungkin ya, atau misalnya di mana gitu kan udah tidak bisa. Itu adalah salah satu bentuk smart governance. Terus ada Sri Kandi juga, mungkin teman-teman yang sering berkecimpung terkait dengan dokumen itu perlu tanda tangan digital menggunakan Sri Kandi. Serancage untuk pengisian SKP, jadi kita nggak perlu lagi tuh bikin-bikin kayak nama-nama nambah-nambah pakai dokumen-dokumen paper yang udah nggak gini banget. Jadi bisa upgrade dengan hanya kita masukkan kegiatan agenda kita harian. Terus ada milenial nih, milenial tuh kan kayak semacam buat upgrade dokumen kita ya secara pribadi untuk nyampe di PKPSDM. Kita nggak perlu lagi datang ke PKPSDM untuk, oh ini SK CPNS, atau ini SK saya udah nikah, dan lain-lain gitu. Itu nggak perlu lagi kan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian itu. Terus ada juga kita tahu ada PONIS dan Silat Disda untuk kayak ngelaporin, ini barangkali ada nggak rekan-rekan sesama ASN yang mungkin melanggar peraturan-peraturan yang ada gitu, yang tidak sesuai dengan kode etik dan lain-lain. Nah, semua sistem ini kan pasti kita tahu ya, dia memperkuat manajemen ASN berbasis data dan kinerja yang meliputi perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, disiplin, penghargaan, dan tentunya perlindungan bagi ASN itu sendiri. Nah, dalam diskusi ini, saya tidak hanya bertugas sebagai moderator, tapi juga saya sebagai narasumber bagi bidang saya sendiri, yakni sebagai penera terampil di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka yang turut terlibat dalam penerapan smart governance di bidang metrologi legal. Nah, mari kita mulai dengan mendengarkan pandangan dari rekan pertama kita, auditor terampil dari Inspektorat Kabupaten Majalengka, Teh Tasya Aulia. Mangga Teh Tasya. Terima kasih. Sebagai auditor terampil, saya tugasnya adalah memastikan seluruh kegiatan pemerintahan itu berjalan dengan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Di era smart governance ini, pengawasan tidak lagi dilakukan secara manual. Salah satunya kami menggunakan e-Sakip untuk pengawasan dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk seluruh OPD. Reviewnya termasuk kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasinya. Dengan adanya e-Sakip ini tuh memudahkan proses penyusunan, verifikasi, monitoring, dan evaluasi kinerja secara elektronik sehingga lebih efisien dan akurat. Selain itu juga memudahkan kami untuk menganalisis capaian kinerja untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, kami juga menggunakan Sikandi untuk menandatangani laporan hasil audit secara elektronik dan data pengawasan kami simpan secara digital untuk mudah diverifikasi. Kehadiran sistem seperti Smart juga membantu menjaga disiplin auditor karena absen itu kan tadi sudah dilakukan dengan verifikasi wajah ya, dan lokasi kantornya juga harus benar-benar di dalam kantor gitu. Maka kehadiran ini bisa dipantau secara real time. Dari sisi manajemen ASN-nya, kami merasakan dampak besar itu yang pertama ada manajemen kinerja jadi lebih transparan karena hasil audit langsung terhubung dengan target SKP kita
secara digital di Sirancage. Lalu ada manajemen disiplin. Jadi lebih ketat berkat sistem absensi dan pelaporan digital. Yang terakhir ada manajemen kompetensinya meningkat karena semua pelatihan sekarang terdokumentasi di portal My ASN. Tapi tetap aja ada tantangan ya. Sebagai ASN itu masih menganggap sistem digital itu masih merepotkan. Padahal kalau dipahami justru memudahkan dan mempercepat proses kerja kita. Menurut saya, Smart ASN itu adalah ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tapi juga menjaga integritas dan profesionalisme di dunia digital. Wow, menarik sekali ya. Jadi bisa dikatakan kalau sistem digital itu tuh nggak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memperkuat kejujuran daripada para ASN gitu ya Kak, Teh? Betul. Karena Oh, setiap data meninggalkan jejak digital dan jejak digital itu menunjukkan integritas kita. wow, quotes dari auditor kami. Itu terima kasih atas pemaparannya. Nah, sekarang kita dengarkan dari rekan kami dari Polisi Pamung Praja, dari Kesatuan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka. Kira-kira tuh bagaimana sih penerapan Smart ASN di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka? Mangga, Kang Yoga, dipersilahkan. Hatur nuhun Kang Moderator sebelumnya. Kalau di Satpol PP penerapan Smart ASN itu di kami ya sebelumnya tugas kami dulu ya kami menjalankan tugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Kemudian dalam menjalankan tugas itu kami memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Salah satunya WhatsApp Helpdesk atau form online pengaduan. Mungkin di sini ada yang bertanya di mana sih nomor WhatsApp-nya gitu. Nah, ini bisa dilihat di bio Instagramnya Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka. Nah, dari situ kan tercantum tuh ada nomornya, nomor WA centernya untuk pengaduan, pelaporan, dan segala macam. Kemudian setiap laporan yang masuk itu otomatis kami bisa melacak lokasi pelanggaran secara cepat. Nah, kemudian dari sisi smart, kami sama ya mungkin sama ASN lainnya diwajibkan absen lewat aplikasi smart dan dengan verifikasi wajah. Ini membuat disiplin semakin tinggi karena tidak bisa dititip absennya. Kemudian selain itu, kami juga mengenal PONIS dan silat Pubdisda ya sebagai media pelaporan pelanggaran disiplin ASN. Jadi bukan hanya menertibkan masyarakat, tapi juga menjaga ketertiban internal. Semua ini sejalan dengan pilar manajemen ASN, terutama di aspek disiplin dan penegakan aturan. Jadi menjadi smart ASN di Satpol PP ini berarti siap menjadi contoh dalam kepatuhan etika dan ketertiban digital. Jadi begitu Kak. Wow, luar biasa ya. Jadi ibaratnya dengan ada si Smart ASN atau di aplikasi Smart ini yang merangkum berbagai aplikasi tadi, jadi kayak ibaratnya bukan cuman masyarakat yang diawasin, tapi ASN juga mungkin ya untuk saling ngejaga dan sesuai dengan on track dan sesuai dengan regulasi dan juga tata aturan dong gitu ya Kang ya. Iya, betul sekali, Kang. Karena kan ketertiban birokrasi adalah awal dari pelayanan publik yang tertib. Seperti itu. Wow, oke. Terima kasih nih Kang Nogia tadi terkait dengan pemaparan dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka. Nah, kita beralih akan ke bidang kesehatan. Ini ada Teh Rifa Mutiara Viva Zahra sebagai seorang peranata laboratorium kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka. Mangga waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Dandi. Di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, kami sudah terbiasa dengan sistem digital karena pelayanan harus cepat dan akurat ya. Semua pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka itu menggunakan Elena, produk dari IT RSUD Majalengka itu untuk absensi wajah di ruang kerja. Jadi sistemnya benar-benar memastikan kami hadir di tempat tugas. Kemudian untuk penilaian kinerja, kami mengisi SKP digital di Sirancage. Setiap kegiatan laboratorium terukur berapa sampel yang diuji, waktu proses, dan hasil pemeriksaannya itu berapa lama.
Pembaruan data pegawai juga dilakukan lewat milenial, jadi data kompetensi, pelatihan, dan pendidikan itu pasti selalu valid. Kalau dari sisi manajemen ASN-nya, sistem ini sangat membantu manajemen rumah sakit dalam perencanaan sumber daya manusia, evaluasi kerja, dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan. Dengan sistem digital, pelayanan lebih cepat, laporan hasil pemeriksaan lebih akurat, dan koordinasi antar bagian jauh lebih mudah. Jadi, Smart ASN di RSUD Majalengka adalah ASN yang mampu menggunakan data untuk menyelamatkan waktu, meningkatkan mutu, dan melayani dengan empati. Seperti itu, rekan-rekan. Oke, mungkin tadi ada sedikit kendala teknis ya, tapi pada intinya sih Teh Rafifa ini itu menjelaskan terkait dengan konsepsi ASN di RSUD Majalengka yang udah top markotop banget. Siapa sih yang nggak tahu RSUD Majalengka dengan pelayanannya yang sangat optimal, terus bisa melayani masyarakat dengan cepat tanpa harus nunggu lama, belum ada antrian dan lain-lain. Itu yang mungkin dirasakan oleh masyarakat. Nah, luar biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa pelayan kesehatan itu sekarang bukan hanya cepat, tapi juga berbasis data yang dapat dipercaya mungkin ya Teh Rafifa Zahra. Ya, betul. Data itu merupakan nyawa dari pelayanan publik modern. Baik. Baik. Sekarang izinkan saya juga berbagi pengalaman sebagai bendera terampil di dinas maaf, saya tadi ada sedikit gangguan. Oke. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan point of view saya mungkinnya sebagai bendera terampil di Dinas Perdagangan dan Kabupaten Majalengka. Nah, kami itu di bidang metrologi legal itu bertanggung jawab pastinya memastikan alat ukur yang digunakan masyarakat atau timbangan pedagang seperti juga SPBU yang mungkin Akang Teteh yang mungkin udah sering mondar-mandir Majalengka kan pasti butuh bensin dan lain-lain, dan alat ukur lainnya di mana semuanya itu kan harus akurat dan pastinya sesuai dengan standar. Nah, dalam penerapan smart governance itu kami menggunakan ISS Dirmet. Apa tuh ISS Dirmet? Jadi ISS Dirmet itu adalah layanan dari Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi untuk semacam mengumpulkan data-data hasil pengujian agar langsung terintegrasi ke seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi bawa dokumen untuk nyatain, oh ini hasil tera ulang, oh ini hasil teranya gitu. Kita nggak perlu bawa-bawa lagi ke Bandung untuk verifikasi hasil tera ulang, tapi kita langsung bisa hubung dengan Kementerian Perdagangan seperti itu. Nah, kita juga pastinya menggunakan Sri Kandi ya dalam hal membuat sertifikat hasil pengujian. Jadi kita nggak perlu lagi mengeluarkan sertifikat dengan menggunakan paper. Jadi cukup hanya digital, tinggal tanda tangan digital oleh tim bidan dan bisa langsung keluar sertifikatnya. Seperti itu. Kita juga sama mungkin dengan rekan-rekan yang lain, ada membahas terkait dengan smart, juga kita nggak bisa absen. Mungkin posisi saya lagi di Bandung nih, saya pengen coba-coba nih absen gitu, ngelabauin gitu absen kita dengan nambahin GPS dan lain-lain, itu udah nggak bisa banget karena aplikasi smart ini kita tahu dia menggunakan sistem geopasikal di mana sistem ini tuh mendeteksi posisi kita tuh lagi di mana, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus saya juga nggak pernah lupa untuk mengisi SKP karena itu kan menentukan terkait dengan capaian kinerja saya selama beberapa bulan dan mungkin nanti ke depannya. Kita juga tahu ada vonis silat Publisda sebagai wadah untuk melaporkan terkait dengan ASN yang tidak patuh aturan. Nah, mungkin itu terkait dengan pemaparan saya sebagai bendera terampil. Nah, dapat disimpulkan bahwa saya itu mendapatkan hal yang menarik terkait dengan pengalaman yang telah disampaikan oleh
Kang Yoga dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Teh Tasya dari Inspektorat, terus Teh Zara dari RSUD Majalengka. Seperti itu. Kalau saya rangkum nih, sebenarnya smart governance dan manajemen ASN digital di Majalengka ini tuh akan berhasil pastinya jika kita itu udah memperhatikan 4 hal penting. Tapi sebelum saya simpulkan, saya ingin dengar dulu nih pendapat dari teman-teman rekan ASN semuanya. Kira-kira tuh apa sih tantangan terbesar dari penerapan smart governance di Majalengka ini tuh? Menurut saya, tantangan terbesarnya itu adalah integrasi sistem dan kesadaran ASN-nya untuk benar-benar menggunakan aplikasi dengan disiplin. Gitu. Saya menambahkan Kang, kalau literasi digital ASN ini juga sangat penting Kang, karena saya masih lihat banyak yang belum paham gitu cara menggunakan sistem baru. Jadi sebenarnya ilmu teknologi itu sangat penting Kang untuk memudahkan kehidupan sehari-hari seperti itu. Betul banget nih. Terus jangan lupa juga soal keamanan data. Soalnya semakin digital, semakin besar tanggung jawab menjaga kerahasiaan informasinya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya bisa disimpulin itu tuh ibarat kata di kunci suksesnya itu kan ada 4 hal ya. Berarti yang pertama itu ada integrasi di sistem penggabungan mungkin ya. Terus ada literasi digital daripada ASN terkait dengan aplikasi-aplikasi tadi, dan mungkin ada peningkatan-peningkatan smart governance di masing-masing OPD. Dan pastinya kan adanya sebuah inovasi daripada yang berbau digital itu kan pasti harus kita amankan datanya ya, agar tidak mencela-mencela dan mungkin tidak di hacking oleh hacker. Dan yang paling penting itu sebenarnya bukan cuma sistem, tapi kayak mindset daripada ASN itu yang mau untuk berubah. Yang tadinya itu mungkin masih sistemnya paper, masih agak kolotnial lah kita sebut, itu menjadi ke sistem yang based on IoT atau Internet of Thinking atau digitalisasi yang kita sebut sekarang. Nah, semua ini itu kan merupakan bagian daripada penguatan manajemen ASN modern yang berorientasi pada kinerja komputer dan integrasi. Baik, kita udah penghujung podcast nih ya, teman-teman. Diskusi ini tuh kita belajar bahwa smart governance itu bukan hanya soal teknologi, tetapi soal transformasi perilaku ASN menuju profesionalisme dan akuntabilitas. Dari Inspektorat kita belajar arti integritas digital. Dari Satpol PP kita belajar disiplin dan ketertiban birokrasi. Dari RSD Majalengka kita belajar terkait dengan pelayanan yang cepat, bukan hanya terkait dengan kesehatan, tapi juga tentang based on data yang memadai. Dan dari pengalaman saya sebagai penera, kita belajar pentingnya kejujuran yang terukur. Nah, semua itu terpadu dalam satu semangat, Smart ASN, Smart Majalengka. Nah, mari kita jadikan sistem digital ini tuh bukan jadi beban ya teman-teman, tetapi menjadi sahabat kerja yang dapat mempercepat pelayanan publik dan memperkuat manajemen ASN yang transparan. Nah, karena smart ASN itu bukan hanya yang bisa menekan tombol, tapi juga mampu menekan ego, bekerja jujur, dan terus berinovasi dalam rangka untuk melayani masyarakat. Seperti itu. Mungkin ya, itu terkait dengan kesimpulan yang bisa saya ambil terkait dengan podcast hari ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan mungkin kita akan bertemu kembali di diskusi selanjutnya. Jangan lupa untuk tunggu next diskusi kita dalam ASN Talks 2025. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila salah-salah kata atau salah tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan selamat ketemu kembali di lain waktu.